Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membacakan tugas kami yang dari kuis. Yang pertama soalnya uraian jelaskan siklus hidup proyek ilmu data dan contoh penerapannya di sektor transportasi. Di sini siklus hidup proyek ilmu datanya data science life cycle. Yang pertama ada problem definition, pendefinisian masalah. Yang artinya menentukan tujuan proyek dan permasalahan yang ingin diselesaikan menggunakan data. Contohnya, bagaimana memprediksi kemacetan lalu lintas berdasarkan data GPS kendaraan. Lalu yang kedua, ada data collection atau pengumpulan data, yang artinya mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti sensor lalu lintas, aplikasi transportasi, GPS, dan cuaca. Yang ketiga, data cleaning atau pembersihan data, menghapus data duplikat atau menangani nilai kosong atau bisa disebut missing values dan memperbaiki format data agar siap dianalisis. Yang keempat, data exploration dan analis atau disebut eksplorasi dan analisis data. Artinya melakukan analisis statistik dan visualisasi data untuk menemukan pola atau hubungan antar variabel. Lalu yang kelima ada modeling atau pemodelan, menggunakan algoritma machine learning seperti regression, dictionary, atau neural network untuk membuat model prediksi. Yang keenam evolution atau evolusi model, mengukur performa model menggunakan metrik seperti accuracy, precision, dan RMSI. Lalu yang ketujuh ada deployment atau penerapan model, yang artinya menetapkan model ke sistem nyata agar dapat memberikan rekomendasi atau prediksi otomatis. Lalu yang kedelapan ada monitoring dan maintenance atau pemantauan dan pemeliharaan, yang artinya mengevaluasi performa model secara berkala agar tetap akurat seiring perubahan data. Di sini contohnya itu contoh penerapan di sektor transportasi itu yang pertama ada prediksi kemacetan menggunakan data GPS, sensor lalu lintas, dan cuaca untuk memprediksi titik-titik kemacetan di jam sibuk. Lalu yang kedua ada optimasi rute, atau artinya aplikasi seperti Grab atau Gojek menggunakan machine learning untuk memberikan rute tercepat bagi pengemudi. Lalu yang terakhir ada manajemen armada perusahaan logistik menggunakan data analitik untuk memantau kendaraan dan mengoptimalkan penggunaan bahan bakar. Lalu yang kedua akan disampaikan oleh kawan saya. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang uraian visual. Hubungan antara ilmu data atau statistik, machine learning, dan big data. Penjelasan konsep diagram when di sini ada ilmu data atau data science atau bidang luas yang mencakup statistik, pemrograman, dan analisis data untuk menghasilkan wawasan. Statistik fondasi metamis untuk menganalisis dan menafsirkan data. Machine learning atau cabang dari ilmu data yang menggunakan algoritma untuk belajar dari data dan membuat prediksi. Big data atau kumpulan data dalam jumlah sangat besar dan kompleks yang memerlukan teknologi khusus untuk diproses. Sini ada hubungan diagram frame. Scroll lagi. Bawah. Di sini ada statistik memberikan dasar analisis dan machine learning menggunakan prinsip statistik dan algoritma untuk membuat model. Ada big data menyediakan volume data besar untuk dilatih dalam model machine learning. Ilmu data mengintegrasikan ketiganya untuk menghasilkan keputusan berbasis data. Dan yang ketiga dibacakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya nomor 3 adalah coding script Python menggunakan pandas. Berikut contoh skripnya.
for Pandas SPD, membuat file CSV contoh agar bisa langsung dijalankan. Contohnya ada nama, umur, nilai. Selanjutnya simpan sebagai file CSV bersama data CSV. Terus ada membaca file CSV, lalu ada menampilkan 5 baris pertama. Print 5 baris pertama, print data head, print statistik deskriptif, print data deskriptif. Selanjutnya ada output 5 baris pertama. Contoh nama, umur, nilai. Alia, Budi, Citra, Dodi, Eka. Selanjutnya ada statistik deskriptif, umur dan nilai. Count, min, STD, min 25%, 50%, 75% max. Countnya terdiri 5 juta. Nilai 5 juta. Min 23 juta. Nilai 86 juta 600. Selanjutnya STD 1581139. Terus nilainya 5.458938. Min 21 juta. Nilai 78 juta. Umur 25%, 25 juta. 22 juta. Nilai 85 juta. 50%, 23 juta. Nilainya 88 juta. Selanjutnya 75%, 24 juta. 90 juta. Max 25 juta. Nilainya 92 juta. Baik, selanjutnya nomor 4 dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 4. Perkenalkan, nama saya Saiful Alwi. Di sini nomor 4 yaitu studi kasus. Analisis sistem rekomendasi TikTok. Pendahuluan, TikTok merupakan salah satu platform media sosial berbasis video pendek yang sukses berkat sistem rekomendasinya yang sangat canggih. Sistem ini didukung oleh penerapan ilmu data, machine learning, dan big data analytics untuk mempelajari perilaku pengguna secara mendalam dan menyajikan konten yang paling relevan sesuai preferensi individu. Rekomendasi yang muncul di halaman For You page atau FYP bukanlah hasil acak, melainkan hasil analisis data yang dilakukan secara real-time dan adaptif. Komponen utama sistem rekomendasi TikTok. Yang pertama yaitu pengumpulan data atau data collection. TikTok mengumpulkan berbagai jenis data dari aktivitas pengguna di platform, diantaranya yang pertama yaitu riwayat tontonan video, yang kedua durasi interaksi, yang ketiga interaksi sosial, yang keempat informasi perangkat dan lokasi geografis, dan yang terakhir yaitu konten metadata. Semua data ini dikumpulkan dalam skala besar menggunakan Big Data Framework seperti Apache Kafka, Hadoop, atau Spark untuk memastikan proses berjalan cepat dan efisien. Yang kedua yaitu pre-processing dan fitur engineering. Data mentah yang dikumpulkan tidak langsung digunakan TikTok melakukan. Yang pertama itu data cleaning untuk menghapus noise dan duplikasi. Yang kedua fitur extraction, misalnya mengubah video dan teks menjadi fitur vektor yang dapat dipahami oleh algoritma ML. Yang ketiga, encoding dan normalisasi agar semua data dapat diproses dalam format seragam. Contohnya, video yang disukai pengguna akan dikonversi menjadi representasi berbasis embedding vektor, memungkinkan sistem memahami kesamaan antara video satu dengan lainnya. Yang ketiga yaitu pemodelan machine learning dan deep learning
TikTok menggunakan kombinasi beberapa akurat. Yang pertama yaitu collaborative filtering untuk menemukan perilaku antar pengguna, yaitu content based filtering untuk menganalisis karakteristik video yang sering ditonton. Yang ketiga yaitu deep neural networks dan transformers models untuk memahami hubungan kompleks antar fitur seperti teks, musik, dan visual. Model-model ini bekerja dalam sistem hibrida di mana hasil prediksi dari berbagai model dikombinasikan untuk menghasilkan pengalaman bagi setiap pengguna. Yang keempat yaitu analisis dan ranking. Setelah model menghasilkan prediksi relevansi, sistem rekomendasi ranking untuk menentukan urutan video yang muncul di halaman FYP. Faktor yang mempengaruhi ranking yang pertama yaitu probabilitas pengguna akan tonton video sampai habis, yaitu tingkat kemungkinan melakukan itu. Yang ketiga yaitu variasi konten untuk menghindari kejenuhan. Baru agar rekomendasi selalu diperbarui. Setiap pengguna memiliki model rekomendasi yang dinamis, artinya hasil rekomendasi akan terus berubah sesuai aktivitas terakhir mereka di aplikasi. Kelima yaitu peran ilmu data dalam sistem rekomendasi TikTok. Ilmu data menjadi tulang punggung sistem ini karena yang pertama yaitu analisis data masif, mengolah jutaan interaksi pengguna per detik. Yang kedua eksperimen dan evaluasi model, menggunakan metode atau B testing untuk mengukur efektivitas rekomendasi baru. Yang ketiga yaitu optimasi berkelanjutan. Data scientist TikTok terus memantau performa algoritma agar tidak bias dan tetap relevan. Yang keempat yaitu modelan prediktif, menggunakan data historis untuk memprediksi preferensi pengguna di masa. Contoh nyata yaitu misalnya seorang pengguna sering menonton video bertema musik pop Korea atau K-pop dan memberikan like konten. Sistem akan yang pertama mengidentifikasi pola preferensi tersebut. Yang kedua menghitung similarity score antara konten yang sudah ditonton dengan konten baru. Yang ketiga yaitu menampilkan lebih banyak video bertema musik dan di halaman FYP pengguna. Jika pengguna kemudian mulai menonton video edukasi, sistem akan menyesuaikan rekomendasi baru dalam waktu singkat, menunjukkan kemampuan adaptif dan real-time dari model rekomendasi TikTok. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Divya Juniansyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus penyalahgunaan data pribadi. Contoh kasusnya adalah skandal Cambridge Analytica pada Facebook tahun 2018. Kasus Cambridge Analytica merupakan salah satu pelanggaran data pribadi terbesar dalam sejarah media sosial. Perusahaan konsultan politik ini berhasil mengumpulkan data pribadi lebih dari 87 juta pengguna Facebook tanpa izin yang sah, dengan tujuan mempengaruhi hasil pemilu di beberapa negara, termasuk pemilihan presiden Amerika Serikat tahun 2016 dan referendum Inggris. Pengumpulan data dilakukan melalui aplikasi kuis pihak ketiga bernama This Is Your Digital Life yang tampak tidak berbahaya bagi pengguna saat mengikuti kuis tersebut. Aplikasi secara otomatis mengakses data pribadi pengguna serta daftar teman-temannya melalui celah pada sistem itu. Akibatnya, Cambridge Analytica memperoleh informasi yang mencakup pertama adalah data profil, yang kedua aktivitas digital, terus di sini ada jejak perilaku psikologis yang dapat digunakan untuk membangun profil kepribadian. Dengan memanfaatkan algoritma pembelajaran mesin atau machine learning dan analisis statistik, perusahaan tersebut mengklasifikasikan pengguna ke dalam kelompok psikologis tertentu seperti neurotik, open-minded, atau konservatif,
Selanjutnya, Cambridge Analytica menargetkan pengguna dengan iklan politik yang disesuaikan dengan kepribadian masing-masing. Sebuah praktik yang dikenal sebagai micro-targeting. Tujuannya untuk meyakinkan pemilih, tetapi juga untuk memanipulasi opini publik melalui penyajian informasi yang biasa atau menyesatkan. Nah, di sini ada analisis dampaknya. Kasus ini menimbulkan dampak besar terhadap kepercayaan publik terhadap platform digital dan mendorong kesadaran global mengenai pentingnya perlindungan data pribadi. Beberapa dampak signifikan antara lain, yang pertama ada kerusakan reputasi Facebook yang dianggap lalai dalam melindungi data pengguna. Yang kedua ada intervensi politik global di mana data pribadi dimanfaatkan untuk tujuan ideologis dan kampanye politik yang tidak etis. Yang ketiga, kritis etika dalam ilmu data karena menunjukkan bahwa algoritma canggih dapat disalahgunakan ketika tidak diimbangi dengan tanggung jawab moral dan regulasi ketat. Terus munculnya regulasi baru seperti General Data Protection Regulation atau GDPR di Eropa dan dorongan pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP di Indonesia. Di sini ada refleksi etis. Nah, yang pertama ada pelanggaran privasi individu. Data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi. Penggunaan data tanpa persetujuan eksplisit merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip privasi digital. Dalam konteks etika ilmu data, setiap pengumpulan data harus disertai konsen yang jelas dan dapat ditarik kapanpun oleh pengguna. Yang kedua, keharusan transparansi dan akuntabilitas. Perusahaan teknologi wajib menjelaskan secara terbuka bagaimana data dikumpulkan, disimpan, dan digunakan. Model algoritmik yang bersifat tertutup atau black box menimbulkan risiko penyalahgunaan, mengaburkan tanggung jawab moral ketika terjadi pelanggaran. Selanjutnya ada kesimpulan. Kasus Cambridge Analytica menunjukkan bagaimana ilmu data dan analisis algoritma dapat menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi mampu memberikan manfaat besar bagi kemajuan teknologi, tetapi di sisi lain berpotensi membahayakan masyarakat jika digunakan tanpa etika dan pengawasan. Dari perspektif etika digital, kasus ini menjadi pelajaran penting bahwa kemajuan teknologi harus selalu diimbangi dengan integritas, tanggung jawab moral, dan perlindungan hak privasi individu. Tanpa keseimbangan antara inovasi dan etika, ilmu data dapat berubah jadi sarana manipulasi yang merusak tatanan sosial dan demokrasi. Ya, selanjutnya Bang Eri. Udah, Cok. Apa lagi? Oke, baiklah mungkin hanya sampai situ saja penjelasan saya. Mungkin banyak dari kami banyak salah-salah, tolong dimaafkan. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.